Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Praditya Bung Laksmana. Nah, di sini saya kemarin telah membuat aplikasi SQL sederhana yang isinya begini. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Nah, fitur-fiturnya itu ada artikel list. Nah, artikel list ini menunjukkan apa artikel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di create artikel ini berfungsi untuk menginput data-data yang akan kita inputkan sebagai isi dari artikelnya. Contohnya, artikelnya hari Minggu. Nah, kemudian dari isi artikelnya, hari Minggu, saya bermain dengan kawan saya. Nah, untuk author ini bisa dikatakan sebagai penulis atau yang membuat artikel tersebut. Kita menggunakan oke. Nah, kita akan mencoba menyimpan artikel tersebut. Nah, ini menunjukkan artikel berhasil ditambahkan. Kemudian kita dapat melihat artikel yang telah kita buat. Nah, tadi kita membuat hari Minggu yang ini. Jadi kita bisa melihatnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan maksud dari database helper sendiri. Database helper itu digunakan untuk memudahkan semua activity yang menggunakan yang memanggil database. Jadi bisa dikatakan digunakan untuk tempatnya loading buat tempat si database buat manggil si ini semua aktivitas-aktivitas yang ada yang menggunakan database. Nah, di sini saya menggunakan kelas database helper. Kemudian untuk yang pertama dari final string database ini, database name itu digunakan untuk nama dari database-nya sendiri. Nah, table name-nya ini nama table dari database-nya. Kalau untuk version, ini version 1. Nah, kemudian ini digunakan untuk kolom-kolom dari database itu sendiri. Nah, ketika ini ada 4 inputan, maka otomatis hanya menggunakan 4 kolom saja. Untuk ID ini sudah otomatis. Kemudian yang kedua ada kolom title, artikel, kemudian author. Nah, kemudian ini digunakan untuk mengisi dari isi inputan dari database itu sendiri. Kalau untuk ID itu sudah otomatis terbuat menggunakan primary key agar tidak bisa terisi dengan tulisan yang sama. Kemudian kalau teks itu judul, artikel teks, isi dari artikel, author yang menulis. Nah, kemudian ini digunakan untuk mengupgrade versi dari database itu sendiri. Ini untuk update ke yang baru, ini untuk downgrade-nya sendiri. Nah, ini untuk input data yang ada di database menggunakan insert data. Ini ada string title, artikel, string author. Nah, ketika kita memasukkan title, kita akan ke sini untuk artikel dan authornya sendiri. Nah, kemudian ini digunakan untuk mengambil data yang telah diinputkan. Seperti itu. Nah, ini untuk mengupdate data itu sendiri menggunakan string title, artikel, dan string author. Kemudian ini kemudian untuk menampilkan data yang ada di artikel list. Nah, kan ini berupa daftar-daftar data kan. Nah, ini kita menggunakan recycle view. Nah, recycle view sendiri kita masukkan di dalam list adapter. Karena si recycle view membutuhkan adapter itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, karena recycle view membutuhkan data, nah saya membuatnya menggunakan kelas artikel. Nah, isi dari kelas artikel ini berupa isi dari data-data tersebut, yaitu antara ID, terus
title itu sendiri, kemudian isi dari artikel, kemudian si pembuat artikel itu. Nah, kemudian untuk list adapter sendiri, list adapter itu digunakan untuk menampilkan data-data yang ada di list artikel tadi. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama tuh array list. Nah, array list itu sendiri digunakan untuk menampung data-data yang banyak tadi. Tuh, nih. Itu digunakan untuk menampung data. Kemudian kita akan ke view holder. Nah, view holder digunakan untuk menampilkan isi data dari recycle view itu recycle view itu. Nah, view holder sendiri digunakan bisa untuk men-setting bagian holder mana yang akan kita pakai juga. Kemudian kemudian si bind ini digunakan untuk men-setting data per item yang akan disetting model dari data itu tersebut. Nah, jadi intinya recycle view itu digunakan kalau kita mau nampilin data yang bisa di scroll seperti yang ini tadi. Nah, ini itu menggunakan recycle view. Nah, kemudian untuk menggunakan recycle view, kita harus mengimplementasi adapter sama view holder. Nah, adapter itu berfungsi untuk nyambungin antara data sama si recycle view-nya itu sendiri. Nah, untuk view holdernya itu untuk menampilkan si data yang ada di dalam recycle view itu, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan bagian button mengambil database helpernya, yang pertama itu pada list adapter itu ada on click, itu buat mengirim data-data yang ada. Nah, itu dikirim berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian akan diterima di bagian detail activity di ini integer get intent ID, get extra name ID. Nah, ini diterima berdasarkan ID-nya juga. Nah, kemudian akan di query berdasarkan ID-nya juga. Karena kenapa harus berdasarkan ID? Agar karena ID sifatnya primary key, maka dia tidak akan ada ID yang sama. Nah, kemudian akan dijalankan biar ditampilkan datanya menurut ID itu. Nah, jadi setiap titel maka dia akan ditampilkan setiap kolom. Nah, ini kayak kolom 1, 2, dan kolom 3. Nah, mungkin demikian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.